Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa besarnya dan semua sektor terdampak. Dari warga masyarakat yang kaya raya hingga yang miskin merasakan dampaknya, termasuk dunia pendidikan. Komisi D DPRD DIY belum lama ini menggelar rapat koordinasi membahas penanganan dampak wabah COVID-19 pada masyarakat bersama Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Kuswanto, dan didampingi Wakil Ketua Komisi D, Umarudin Masdar, dan Sekretaris Komisi D, Sofyan Setio Darmawan, serta dihadiri sejumlah anggota Komisi D. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi D, Kuswanto, menyampaikan sejumlah temuan di masyarakat terdampak COVID-19 yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah secepatnya. Sebagian besar mitra Komisi D menangani langsung masyarakat terdampak wabah COVID-19 ini, seperti banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan maupun di PHK. Dan ini menjadi urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mitra Komisi D. Kemudian bantuan sosial merupakan tanggung jawab Dinas Sosial. Sebelum para kepala dinas memaparkan program-program dalam penanganan dampak COVID-19 di masyarakat, Ketua Komisi D, Kuswanto, memberikan kesempatan kepada anggota Komisi D untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui di lapangan, serta memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan usulan dan pernyataan kepada OPD Mitra Komisi D. Satu persatu anggota Komisi D menyampaikan sejumlah permasalahan yang mereka temui di lapangan. Berikut ini jalannya rakor Komisi D DPRD DIY selengkapnya. Menjadi instruksi pemerintah, baik social distancing maupun physical distancing sudah mereka langgar. Terbukti masih banyak kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang di masyarakat. Di samping itu, mitra Komisi D yang dalam hal ini masuk di gugus tugas, ini yang paling baku ada 4, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan. Tentu saja, karena anggota Dewan ini merupakan representasi dari masyarakat, selalu menjadi tumpuan pertanyaan bagi masyarakat. Sejauh mana mitra panjenengan dalam melaksanakan tugasnya sebagai gugus tugas ini? Kalau masalah penyemprotan, disinfektan, masyarakat sekarang sudah melaksanakan secara swadaya. Sudah pada nyemprot sendiri-sendiri, bahkan setiap dusun itu sekarang sudah setiap minggunya 2 kali, kalau tidak salah 3 kali. Ini yang sudah dilaksanakan mereka. Nah, ini yang ingin kami pertanyakan nanti kepada mitra komisi, sejauh mana yang sudah dilakukan selama COVID-19 ini. Nah, di samping itu ini juga dari Naker juga sudah menyodorkan data yang program-programnya. Harapan kami karena kita juga mitra, sejauh mana dari komisi ini dilibatkan, sehingga paling tidak misalkan pendampingan dalam kartu prakerja. Nah, teman-teman Dewan itu punya konstituen, dia bisa duduk ini karena konstituen masyarakat. Kalau dalam situasi seperti ini ditanya masyarakat cuman tidak bisa jawab dan tidak bisa mencarikan solusi, ya apa artinya mereka itu memilih teman-teman Dewan ini untuk nanti didudukkan lagi. Nah, harapan kami karena ini mitra antara dinas dengan Komisi D, harapan kami mari komisi juga dilibatkan, karena ini sebetulnya yang paling bagus dari Dinas Sosial, yang mana terkait dengan bantuan dari Kementerian Sosial yang 600 ribuan berlaku April, Mei, Juni. Ini ternyata di lapangan terjadi yang masuk laporan kami, ini bisa hanya dijalankan 600 ribuan 2 bulan. Nah, ini yang menjadi permasalahan di masyarakat kan, kenapa yang dana desa saja yang dipotong untuk jatah hidup atau bantuan langsung tunai untuk masyarakat, potongan dari dana desa itu 3 kali kok, dari DIY malah hanya 2 kali, padahal instruksi dari kementerian 3 kali. Nah, ini
Sebetulnya paling bagus untuk dinas sosial mau saya pertanyakan sampai sejauh mana masalah pelaksanaan bantuan langsung tunai di masyarakat ini. Terkait nanti dari dinas pendidikan dengan sekolah di rumah, nah tentu saja bagi mereka yang orang tuanya cukup mampu tidak masalah, tapi yang sudah tidak punya pekerjaan harus memberikan tambahan pengeluaran untuk kuota Android putranya, ini juga menjadi masalah. Nanti program ke depan seperti apa, monggo kami dinas dilibatkan, sehingga kalau masyarakat mempertanyakan, teman-teman komisi ini tahu persis mau seperti apa toh dinas mitra penjaringan itu. Itu juga di Snakertran masalah ini nanti kartu prakerja, kalau bisa ya kasihlah dari komisi ini jatah untuk ikut pendampingan dalam kartu prakerja kalau memungkinkan. Terus dari dinas kesehatan ini penting sekali juga, karena apa, mendekati dari Lebaran, tentu saja mudik makin sulit diatasi, walaupun pemerintah sudah mengimbau untuk dilarang mudik, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat itu akan kucing-kucingan dalam melaksanakan mudik Lebaran nanti. Sudahkah nanti rumah sakit yang menjadi rujukan dari gugus tugas ini mempersiapkan segala sesuatunya, baik APD, fasilitas masalah gizi makannya, tempat istirahat bagi petugas-petugas dokter dan para medisnya. Karena apa? Jangan sampai terjadi seperti di Kutoarjo atau mana itu yang kemarin perawat diusir, pulang ke rumah diusir karena takut menulari dari virus itu. Kalau nanti rumah sakit yang menjadi rujukan ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti itu, saya rasa akan lebih baik, karena mereka merupakan garda depan dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Yang paling penting nanti ke depan langkah selanjutnya mitra komisi kita ini seperti apa, syukur kami segera selalu kita dilibatkan. Itu aja teman-teman. Saya rasa dari saya kami cukup sekian, mungkin ada tambahan-tambahan dari pimpinan maupun dari anggota kami persilahkan. Mungkin nanti yang mitra belakangan. Ayo monggo. Acara ini sangat penting karena banyak hal yang akan kita klarifikasi, terutama dinas kesehatan dan dinas sosial. Bukan dalam artian kemudian tidak mementingkan pendidikan juga tenaga kerja, tidak. Tapi pada posisi sekarang ini yang paling emergensi adalah 2 SKPD ini. Sehingga saya usul pimpinan, kalau misalnya kepala dinas yang diundang hari ini belum hadir, dijadwalkan ulang. Terutama misalnya saya tanya tadi pada sekretaris komisi, dinas sosial harus kepala dinasnya. Banyak masalah yang harus kita kaji kaitannya dengan dinas sosial. Karena kebijakan pemerintah akan memberikan santunan, berbagai macam santunan yang akan diberikan kepada masyarakat. Ada prakerja, kemudian juga ada PKH, kemudian juga ada bantuan BNPT, kemudian juga ada BSP dan bantuan sosial yang lain. Nah, bantuan, beberapa varian bantuan ini di tengah masyarakat kita, terutama di perangkat desa sekarang ini, jujur saja kan meresahkan. Mereka sama resah karena apa? Ada perbedaan data yang dimana 1 bulan yang lalu ini mereka sudah diminta untuk membuat data, tapi pada akhirnya data yang dipakai adalah data yang sudah ter-SK-kan. Ini harus kita kaji ulang, kalau perlu kita berikan solusi
yang terbaik, karena apapun kita adalah wakil rakyat, mestinya kita harus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama yang resah sekarang ini adalah perangkat desa, karena ada perbedaan data yang menerima. Nah, sehingga ini kami anggap sangat penting sekali dan sangat mendesak sekali. Kalau misalnya ada dinas sosial hari ini hadir, kalau kepala dinasnya belum hadir, kita jadwalkan ulang kapan bisa hadir, supaya kita tahu landasan hukum untuk menentukan database siapa yang berhak menerima atau tidak itu apa. Kemudian langkah-langkah strategis untuk supaya dana-dana dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten ini bisa termasuk desa, karena pada kesempatan ini juga menggunakan dana desa, yang berhak menerima itu siapa. Dan yang paling penting lagi adalah supaya tidak terjadi duplikasi. Yang dapat, bahkan ada yang bisa dapat, memungkinkan dapat double, karena kami sudah beberapa kali menanyakan kepada perangkat desa, memungkinkan mendapatkan double. Yang tidak dapat, padahal itu mestinya dapat, bisa jadi tidak dapat. Yang paling kita khawatirkan di tengah bencana ini adalah konflik sosial, konflik horizontal, bahkan juga konflik vertikal karena tidak percaya pada pemerintah. Nah, ini sangat penting Pak Ketua, kita sebagai mitra kerja dari dinas sosial terutama, juga kesehatan, banyak hal yang harus kita kritisi kaitannya dengan masalah COVID di daerah Yogyakarta ini. Mereka yang tergabung di dalam gugus tugas, kita harus ketemu langsung dengan pemangku kebijakan, dalam hal ini kepala dinas. Yang ngapunten, untuk misalnya kalau sekarang belum hadir, kita bisa lanjutkan dengan dinas tenaga kerja, karena menurut saya loh Pak, ini usul saya pikir tidak terlalu emergensi. Kemudian juga dinas pendidikan, saya kira sudah on the track, sesuai dengan kemauan pemerintah pusat, bahwa sekolah di rumah masing-masing. Yang perlu kita evaluasi adalah, perlu kita kontrol adalah berjalannya ini. Kemudian juga apa yang tadi diingatkan Pak Ketua, kaitannya dengan masalah pulsa, masalah Android dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira yang harus kita kaji bersama. Sekali lagi, kita juga punya tanggung jawab karena kita adalah mitra kerja komisi yang sudah ter-SK-kan. Saya kira itu Pak Ketua, sekedar klarifikasi dulu sebelum kita masuk pada materi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota komisi dan mitra kerja, saya kira ini mumpung ada teman-teman SKPD, jadi kita pengen tahu betul sejauh mana dari kerja dari tim yang mitra kerja kita, yaitu dinas tenaga kerja, kemudian dinas sos, kemudian dinas pendidikan, serta dinas dinas kesehatan. Karena dari 5 hal yang terkait COVID ini semua 4-empatnya adalah mitra kerja kita. Dan ini kami ingin tahu betul, sampaikan data apa adanya, bahwa sudah sejauh mana langkah yang sudah dilakukan. Karena setiap saat kita mendapat pertanyaan dari masyarakat dan juga kita terjun ke lapangan itu, ke masyarakat itu banyak mendapatkan informasi-informasi yang itu terkait dengan adanya COVID ini. Makanya kemudian kami pengen informasi yang sedetil-detilnya bisa disampaikan. Khusus mungkin ini untuk sementara tambahan dari untuk dinas sosial. Kami banyak juga masukan dan pertanyaan tadi saya masukan dari bawah, masyarakat bawah. Kami ingin tahu sejauh mana data-data yang masuk dari bawah itu, dari desa ke provinsi. Nah, ini sampai di mana penyelesaiannya itu? Sebab di bawah juga sangat menunggu terkait juga dengan dana desa. Sampai sekarang ini kan belum tahu
mana yang harus ditanggung oleh desa dan mana yang di provinsi. Mereka ingin tahu, dari desa ini ingin tahu mana saja yang mau data masuk itu kemudian disetujui oleh provinsi, yang akan dilakukan oleh provinsi. Sampai sekarang karena menurut mereka belum tahu mana yang akan ditangani provinsi, mana ditangani kabupaten, dan mana yang ditangani oleh desa. Mungkin itu tambahan Pak Ketua. Setelah para pimpinan dan anggota Komisi D menyampaikan permasalahan yang ditemui di tengah masyarakat terkait dampak wabah COVID-19, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial secara bergantian memaparkan program-program yang telah dijalankan maupun yang sedang dipersiapkan untuk menangani dampak wabah COVID-19 di DIY. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sriati, memaparkan program prakerja serta jumlah tenaga kerja yang terdampak COVID-19 di DIY. Sementara itu, Didik Wardoyo dari Dinas Pendidikan memaparkan program pembelajaran secara online. Terakhir, Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi, paling banyak memberikan penjelasan mengenai bantuan sosial kepada warga masyarakat terdampak wabah COVID-19. Sebab permasalahan paling banyak ada di Dinas Sosial. Ada beberapa skema yang sudah kita susun. Yang pertama adalah kita melakukan pemberdayaan terhadap lulusan BLKPP, utamanya untuk lulusan dari kejuruan menjahit, untuk membuat beberapa alat pelindung diri berupa baju, sepatu, face shield, kantong mayat, dan masker kain. Nah, kemudian kita juga memfasilitasi pemulangan PMI, pekerja migran Indonesia, dari debarkasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita prioritaskan untuk para PMI unprosedural, karena mereka ketika unprosedural mereka dari sisi keuangan memang di tempat kerjanya tidak bisa dijamin. Sampai dengan saat ini sudah ada 7 PMI yang kita berikan fasilitasi. Ada Sleman 5, Kulon Progo 1, dan dari Bantul 1. Nah, kemudian ada juga pemberian darurat kerja istimewa bagi komunitas pasar tradisional yang akan dimulai pada bulan Mei. Nah, kemudian untuk fasilitasi bebas biaya sewa selama 3 bulan ini bagi penghuni Rusunawa yang beberapa waktu lalu sudah ditinjau oleh Bapak Ibu anggota Komisi D selama 3 bulan. Nah, kemudian kami mencoba mengusulkan bagi para pekerja terdampak COVID-19 ini untuk bisa mendapatkan BLT sesuai data yang ada di kami. Pekerja formal itu ada 30.285 dan pekerja informal 2.580. Prosesnya mungkin saat ini masih berada di Kominfo untuk dilakukan pengecekan, tetapi kebijakan final kami belum bisa matur. Nah, terkait dengan data ini kami peroleh dari mana? Data ini kami peroleh dari laporan perusahaan yang masuk baik ke kabupaten kota maupun ke kami yang ada di provinsi. Jadi data ini sudah mengakomodir laporan-laporan dari perusahaan yang mereka masuk melalui kabupaten kota, melalui OPD yang mengurusi ketenagakerjaan. Kemudian data ini juga masuk melalui serikat pekerja. Kami ambil contoh saja, itu ada KSPSI, itu memasukkan data ke kami, kemudian ada SBSI, kemudian ada juga serikat pekerja dari RTMM, rokok, tembakau, makanan, dan minuman. Nah, itu data-data yang kami peroleh sehingga ada angka 32.865. Nah, kemudian terkait dengan kartu prakerja, memang akhirnya
kami hanya bisa melakukan pendampingan. Pendampingan ini tidak hanya dilakukan oleh kami, dinas yang membidangi ketenagakerjaan, tetapi ada dinas koperasi dan UKM, kemudian dinas pariwisata, dan dinas perindustrian. Khusus yang ada di kami bekerja sama dengan Naker Kabupaten Kota, sehingga kami melakukan pendampingan kepada 869 orang. Nah, mungkin yang agak berbeda yang dilakukan di provinsi, bahwa kami di samping melakukan pendampingan secara individual, kami juga melakukan secara klasikal. Dan kemarin Nyun Sewu, korlap dari Bapak Ibu semua sudah kita lakukan pendampingan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, dan kami berharap jangkauan dari para pendaftar kartu prakerja ini menjadi semakin banyak. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan informasi kartu prakerja gelombang 1 dan gelombang 2, ini memang sumbernya dari medsosnya Kemenko Perekonomian. Di DIY itu ada 8.482 yang bisa mendapatkan kartu prakerja selama gelombang 1 dan gelombang 2. 8.482 pekerja orang ya, karena kita tidak tahu by name-nya apakah mereka pekerja, apakah mereka pekerja terdampak, ataukah mereka para pencari kerja. Bukan Pak, jadi kuota yang kemarin dulu ketika rapat kerja kami sampaikan untuk DIY itu ada 86.000 sekian, itu pada perjalanan waktu dianulir oleh PMO, Project Management Office, bahwa kuota itu adalah angka indikatif, sehingga ketika mereka tidak daftar secara online, ya mereka tidak akan pernah mendapatkan bisa diterima menjadi peserta kartu prakerja. Nah, itu informasi yang kami terima. Nah, kemudian pada tanggal 30 April 2020, pusat, dalam hal ini Kemenaker, itu mengadakan telekonferensi dengan menghadirkan dari PMO, Project Management Office, dan juga dari Kementerian Perekonomian, dan semua provinsi yang ada di Indonesia ini yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaannya itu meminta data yang sudah lolos by name by address, karena akan dipakai untuk pengambilan kebijakan di daerah. Dan dari PMO hanya menjanjikan secepatnya akan diberikan data by name by address, tetapi tidak bisa memberikan ancar-ancar waktu, entah itu 1 minggu, 2 minggu, atau berapa gitu. Tetapi mereka menyampaikan secepatnya. Begitu mereka akan menggunakan dasar risalah rapat pada saat telekonferensi untuk berkomunikasi dengan direktur eksekutifnya. Mungkin sementara ngaten, atau perlu kami sampaikan juga, sampai dengan saat ini memang pekerja formal terdampak itu ada 36.962 orang yang terkonfirmasi sesuai data resmi yang ada di kami, itu PHK 1.710 orang, kemudian dirumahkan 35.252 orang. Sementara Makaten, kalau bayi domisili perusahaan itu terbanyak Kabupaten Sleman, kemudian kedua Kota Jogja. Tetapi kalau dipilah berdasarkan KTP pekerja, maka terbanyak adalah pekerja dari Bantul. Terkait dengan kondisi COVID ini, terutama yang sangat menonjol adalah dibatalkannya UN, sehingga untuk tahun ini UN tidak ada. Kemudian untuk PPDB sehingga UN tidak bisa digunakan, tetapi kebijakan Pak Menteri bahwa untuk penentuan kelulusan menggunakan yang pertama adalah nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian ditambah nilai harian dan
ujian sekolah jika sempat mengadakan ujian sekolah. Terkait dengan pembelajaran di rumah, ada beberapa kendala, diantaranya adalah permasalahan pulsa ketika sudah masuk pada triwulan, sudah masuk pada minggu kedua bulan ini, artinya minggu kedua pembelajaran itu anak-anak maupun orang tua sudah mengeluhkan terhadap pulsa yang untuk maupun akses data, sehingga saat ini sudah ada edaran Menteri bahwa BOS bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, yaitu untuk membeli pulsa, sehingga saat ini kita sudah membuat surat edaran terkait bagaimana melaksanakan pembelian pulsa menggunakan BOS tersebut. Kemudian yang lain yang perlu kami sampaikan adalah kita sudah menyiapkan yang jangka pendeknya adalah pelaksanaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru atau PPDB, itu mengupayakan tidak ada pertemuan, sehingga diupayakan dengan cara online murni, termasuk pengunggahan terhadap dokumen-dokumen tersebut. Kita sudah dikeluarkan atau sudah terbit Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PPDB, kemudian ditindaklanjuti dengan Juknis Kepala Dinas terkait dengan penataan zonasi maupun bagaimana cara nanti masyarakat atau anak-anak melakukan pendaftaran PPDB tersebut. Kemudian yang lain yang perlu kami sampaikan adalah dalam masa COVID ini kami masih menarik anak-anak yang melakukan PKL di luar. Beberapa waktu yang lalu ada 4 siswa yang PKL di luar kemudian harus mengalami karantina, kita titipkan di asrama haji selama 14 hari, dan satu anak dari Pangkalan Bun yang di sekolah swasta akhirnya tinggalnya di asrama sekolah itu, tapi sampai hari ini sudah tanggal 23 kemarin sudah bisa pulang. Kemudian yang lain ke depan kita masih memprediksi kemungkinan yang pertama adalah jika COVID itu selesai seperti prediksi tanggal 29 Mei, berarti pembelajaran awal tahun ajaran baru itu akan berjalan seperti biasa minggu ketiga bulan Juli, artinya hari Senin. Tetapi jika tidak, kemungkinan akan melakukan perpanjangan lagi. Jadi ini yang perlu kita pikirkan terkait dengan biaya-biaya untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau online tersebut. Hasil evaluasi kami sampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran ini, kalau awalnya kita berharap total dengan menggunakan Jogja Belajar, tetapi pada hari-hari pertama itu sempat mengalami down, sehingga ada sebagian yang menggunakan Google Classroom maupun ini yang lain, aplikasi yang lain. Kira-kira sekitar 55-57% itu sekolah-sekolah, khususnya SMA-SMK itu menggunakan pembelajaran online murni, artinya ada proses interaktif. Kemudian yang kedua, ada sekitar 40% kurang itu menggunakan semi interaktif atau dengan WA group. Nah, sehingga memang sebagian mengeluhkan ketika tidak ada interaktif, kemudian yang terjadi modelnya adalah penugasan. Ini yang kadang menjadi keluhan bagi entah orang tua, entah ini. Anak terlalu sibuk karena diberi tugas beban berat ini, dan terus-menerus itu. Kemudian sisanya yang sedikit sekali itu sifatnya portofolio penugasan, kurang dari 5%. Karena mungkin gurunya yang sudah sudah tua, terkait dengan gadget kurang familiar. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasi ini, kalau faktor jaringan, ada beberapa sekolah yang mencoba membuat radio lokal. Jadi radiusnya kira-kira hanya sekitar 4 kilo, digunakan untuk pembelajaran siswanya. Beberapa SMK melakukan demikian, seperti SMK Sabtosari, SMK Purwosari, Gunung Kidul, SMK di Bantul itu Putra Tama itu juga melakukan yang demikian. Itu dengan radio-radio
dengan voltase rendah atau watt rendah sehingga tidak mengganggu gelombang ini. Walaupun mereka belum mengajukan izin. Terkait dengan kelulusan, walaupun kemarin sempat tidak adanya ujian nasional, kelulusan sudah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei kemarin dengan capaian kurang lebih 99,9%. Ada beberapa yang tidak lulus karena faktor X. Syarat kelulusan di dalam ketentuan sebenarnya cukup mudah. Yang pertama itu adalah selesai materi, kedua nilai karakter atau nilai kepribadian baik, dan mengikuti ujian sekolah. Kebetulan di DIY sebelum COVID ujian sekolah sudah selesai. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nanti tidak muncul banyak pertanyaan secara garis besar, saya sampaikan ketugasannya dalam rangka penanganan tentang dampak COVID ini. Jadi dinas sosial ini melayani satu, yaitu tentang jaminan serta perlindungan bagi terdampak yang dalam satu karantina. Walaupun tugasnya ada yang terdelegasikan kabupaten kota. Yang kedua itu adalah memberikan jaminan dan perlindungan bagi yang di luar karantina, yaitu dengan cara satu, penyuluhan sosial yang sudah berjalan, dan juga monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini sudah seluruh kabupaten kota, hanya saja pada saat kami akan mengundang Dewan itu karena statusnya itu sebagai satgas, bukan sebagai suatu dinas sosial, maka pada saat itu Dewan belum kami libatkan. Namun demikian nanti pada untuk monitoring dan evaluasi yang kedua ini mudah-mudahan nanti Dewan berkenan untuk mendampingi. Setelah Mona itu dinas sosial menyalurkan, bukan menyalurkan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang mana pusat kita monitor langsung ke kabupaten kota. Nah, dalam penyaluran bansos ini ada kebijakan terbaru. Selainnya kami paparkan kepada Pak Wakil di Dewan bahwa ada suatu pembagian tugas berdasarkan surat edaran gubernur, yaitu nomor 443/7091 itu pada bulan April. Bahwasanya ketugasan dari Pemdadi itu adalah men-top up agar tidak terjadi suatu kecemburuan dengan dana yang 600. Nah, ada suatu pertanyaan, 600 itu di mana dan dari mana saja? 600.000 awal jalannya itu adalah surat dari kementerian yang langsung kabupaten kota menyebutkan ada 125.000 yang mendapatkan 600.000-nya. Namun demikian sebetulnya tidak 125.000. Setelah dihitung ternyata ada 130.000, ya 100 berapa. Jadi tidak ada 131.000 tapi 130 berapa. Nah ini sampai sekarang karena dalam suatu PNBA-nya turun dan NIK-nya itu diverifikasi di kabupaten kota, ternyata geser sana geser sini. Nah barulah dibuat suatu ketetapan dan penggantian. Sekarang dalam proses pengajuan pengabsahan dari Kementerian Sosial, itu yang 600.000 yang dipertanyakan tadi. Kalau ditanyakan sekarang sudahkah turun? Belum, karena dalam proses. Begitu PNB-nya dari kementerian turun, verifal kembali, dipastikan, dan itu ada persyaratan bisa diganti dengan orang yang memang miskin, maka dikembalikan ke atas lagi menunggu pengesahannya. Selanjutnya lagi, tentu di dalam penerimaan 600.000 tersebut yang kami sebut apa BLT lah apa namanya, masyarakat kita itu ada beberapa kelompok yang menerima 200. Satu yang terbaru ini adalah dinamakan pengembangan yang 92.000. Itu pengembangan yang saya terakhir itu 92.000 akan diberikan sampai pada bulan Desember. Yang kedua ada jumlah penerima PKH. PKH itu pun dibagi dua. PKH ada yang sudah dapat 200-an untuk sembako dan ada yang belum.
dan ada sembako reguler. Nah, sembako reguler dan lain-lain ini yang semuanya masuk di TKS yang menjadi suatu skala prioritas. Jumlah totalnya untuk daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan ini harus mentop up kalau nanti tidak terkurang sekitar 335.266 kakak. Yang satu penerima PKH 200-an, sembako reguler juga 200-an, sembako perluasan yang sampai Desember ya 200-an, sedangkan ada yang menerima 600. Supaya tidak terjadi suatu permasalahan dan asas keadilan terdapat, maka MDI nambahi 400 supaya mereka menjadi rata 600 itu. Jalan-jalannya ada. Nambahi 400.000. 400.000 Untuk bagaimana ya? per kakak. Per kakak yang 335. Iya, ini berdasarkan surat edaran dari Pak Gubernur. Semua kabupaten kita ada tadi. Ya. Jadi kalau dulu yang mana? Nah, surat edaran Gubernur ya menyebutkan bahwa untuk penerima sembako 200.000 saya jalan dulu. Jadi gini, PKH itu miskin belum tentu PKH. Kedua-duanya ada yang dapat 200, ada yang belum dapat, dapat PKH saja. Ya, ada yang nggak sembako saja, dan ada yang belum tersentuh sama sekali, walaupun masuk di TKS. Itu yang dipahami. Jadi seorang anggota PKH itu jangan diartikan pasti melekat di situ sembako. Idealnya ya, tapi kadang-kadang belum tentu aja, karena PKH itu komponen. Maka untuk sembako ini nanti yang akan di top up itu satu jumlah penerima PKH sejumlah 143.000 berapa 545. Penerima sembako reguler, jadi orang miskin orang anak komponen ini nomor reguler tiap bulan 200 di top up. Dan yang terakhir adalah macam sisi ya, saya pada materi buat sembako reguler 109.794 KK. 109. Ya. Lantas untuk sembako perluasan yang pada saat itu jumlah 92.000. Semua tahu, terutama Pak Kos saya kira 92 itu apa? Itu setelah di-cleansing betul, ternyata datanya 81.927. Totalnya 335.266 KK. 26 KK. Itu kelompok perdana. Ya. Jadi data kelompok perdana yang memang disita DTKS. Tetapi ada juga yang grup yang tidak masuk DTKS yang nanti menjadi adalah tanggung jawab persahabatan. Dan saya sampaikan ada juga orang yang dapat PKH tidak masuk DTKS. Apakah ada? Orang masuk sembako pengembangan tidak masuk DTKS, ada. Orang tidak mendapatkan sembako reguler yang dilakukan tapi nggak masuk DTKS, ada. Dan itu data itu wis membuat MMT begitu, PSG Pol muat banget, pusing pol gitu. Nah ini jumlahnya ada 96.992 KK. Ya. Tadi kan grup pertama sing masuk DTKS. Ya, DTKS sing yang kelompok pertama yang masuk DTKS untuk 200.000 yang akan di top up itu tadi. Ya.
ya 335 itu. Iya 335 itu. Ini surat edaran gubernur itu akan mentop up yang berapa 200, ya kan? Dan 600 gitu. Sopo kosong di top up sing tak atur kita di klasifikasinya jumlahnya sekitar 335. Nih ojo dicekeli banget, siapa tahu ini rakanan BPD saya itu Kominfo masih project lagi. Saya boleh klarifikasi Pak? Boleh klarifikasi. Mbak runtut Pak, karena skema bantuan itu kan setahu saya Pak, ada beberapa macam. Ada PKH, gitu. PKH jelaskan dulu, karena PKH ini yang harus kami mohon penjelasan apakah dinamis. Karena setahu kami PKH itu kan ada atau tidak ada COVID, tetap ada. Dan datanya itu kita sudah pernah kunjungan ke kementerian bahwa ini sebelum ada COVID. Ya. Nah, kita selesaikan dulu PKH di DIY itu berapa? Karena kan ini sudah banyak banget, Pak. Atau mungkin ada kebijakan karena COVID ini kemudian PKH bisa dinamis, tidak sesuai timing address, kemudian ada penambahan data lagi, ada perubahan data lagi. Kemudian Pak, tak teruskan nanti terlalu banyak ini. Orang tetap Pak, tidak hanya biasanya PKH Pak. Iya, sekarang PKH ini berapa? Ini PKH yang menerima 200-an aja. PKH yang menerima 200.000. Oke, jelaskan dulu. PKH itu program pengentas kemiskinan menerima haknya karena ada komponennya. Komponennya bumi, balita, anak sekolah, lansia, difabel. Kalau itu tidak bisa dikatakan PKH. Tuh. Lah, orang yang masuk PKH semacam itu belum tentu juga sudah dapat sembako 200. Tahu paham itu? Yang dapat PKH belum tentu. tapi juga bisa dapat sembako. Gini Pak, tolong pahami. PKH itu idealnya dapat 200 sembako yang dulu satu itu. Ya. Tetapi juga belum semuanya, belum tentu sudah mendapat. Paham belum itu? Nah, idealnya di sini mendapat karena 200 sembako itu dukungan untuk hidup. Tapi yang tunjangan untuk anak-anak tadi adalah semacam kayak jaminan. Tetapi juga PKH itu program PKH untuk 200 itu sangat mungkin datanya ada. Reguler. Iya yang tiap hari itu data PKH, ya PKH pasti. Nah, cuman tak ceritanya lagi. Program PKH itu di Kementerian Direktorat Jenderal beda karo sing jenenge FM Sembako. Lho Pak. PKH itu di sana lincah, skala FM Sembako itu dari fakir miskin. Jadi kadang-kadang misalnya ono sing entuk, ono sing ora tau dipahami itu dalam satu paket gitu. Maka inilah yang menjadi RWT BGT ruwet banget itu di situ tuh tak cerita dulu. Oke, sekarang yang 143.545 orang KK ini. KK, saya ulangi Pak ya. 143.545 KK ini adalah PKH. Betul. Yang bagaimana mereka itu yang sudah dapat 200.000? Ya, ini saya sampaikan. Ini dari Kominfo tadi pagi. Kominfo loh ya. Jadi sudah pada kebetulan masuk Kominfo, termasuk tadi yang disampaikan Bu siapa Bu apa ini Bu siapa namanya berubah soalnya berubah itu juga masuk nanti yang lintas itu tak jawab tadi nanti karena gini kebijakan terakhir pada rapat semua data itu ada yang olah Kominfo beneran Bu Sri Kominfo yang olah lu kok iso aku untuk data ini tak nih karena data Kominfo gitu. Apa dari mana? Dari semua sumber. Sekarang masih digarap di BPD untuk eksekusi.
Kominfo jadi Kominfo verifikasi lah. Kominfo hanya verifikasi datanya, sumbernya kan tetap dari dinas terkait. lu iya Itu aja dipastikan. tak terusin dulu ya. Ini intinya kalau kita tidak usah berbicara masalah jumlah orangnya, jumlahnya, yang penting kebijakan Pemda itu akan membuat satu mentop akan mendapatkan supaya merata menjadi 600 titik. Jumlah lagi sopo-sopo saya sampaikan ojo dicekelisi sekarang bang tadi pagi 2 jam berubah lagi karena sondolan dari Kabupaten Kota namanya iki wis entuk iki, maaf nanti tak sambung dengan yang lain. Nah itu termasuk yang saya sampaikan tadi bahwa ada data masukan dari lintas OPD di luar Dinsos, dari pertanian, dari naker semua itu dumbyuk nggak karuan. Contoh punya Bu Sri ya, Bu Sri. Nah, ngejok ke PHK dadar. Ternyata sing di PKH itu di sana cleaning service, di sana pegawai rendah. Wes bentuk PKH nggak boleh dapat lagi. Itu ruginya menjadi lubang itu. Nah, maka itu tadi yang saya sampaikan tadi, itulah yang tidak hanya itu Pak, tidak hanya itu kelompok-kelompok dari pertanian itu ternyata di kelompok ternyata kalau yang terdampak betul itu ternyata sudah masuk PKH, ya, masuk FM sembako reguler. Nah ini tugas Pemda kalau itu sudah masuk data itu mentop up, gitu loh, nambah supaya merata. Intinya itu secara Pemda yang dinas sosial ini akan menambahkan yaitu dari 200 menjadi 600 dalam surat edaran gubernur 3 bulan. Tuh deh. Nanti tanya capek data nanti ramu-ramu itu tanya senok ya roda mabu. Nah yang kedua kami juga menangani tentang difabel. Difabel itu tolong dipahami yang KK, bukan personal. Kalau Bu Sri personal ya, kami KK. Nantinya adalah lansia KK walaupun yang sendiri. Tapi kalau lansia ikut PKH sudah menjadi komponen, ya wis dadi komponen. Tapi kakak ada kakak yang berdiri sendiri, suami istri, sendiri, itu kan intervensi dengan anggaran kalau lansia itu ada 300.000 untuk defabel 600.000. Jadi perubahan ini lantas siapa melakukan apa? Karena hasil koordinasi dengan Sekdas Kabupaten Kota semua seperti itu. Nah, Kabupaten Kota nangnya apa? Ternyata sangat luar biasa juga. Yang PHK tidak masuk, DTKS yang tidak masuk orang miskin betul itu kan tidak masuk orang penanganan Kabupaten Kota. Mereka dengan menggunakan dana desa. Termasuk yang saya paparkan awal, yang seseorang yang belum masuk yang masuk DTKS tetapi belum memperoleh apapun itu ada 43.314 data di bawah sendiri. Ada. Itu masuk DTKS, PKH itu, itu semua itu kowal, itu ya ada. Dulu awal mau diintervensi kita, tapi kalau itu dengan dana desa kita mentop up dari yang 200 menjadi 600. Ini adalah dinas sosial dalam bansos. Maaf sekali kalau ini berapa persen, ini sudah angka sampai angka. Cuman saya di WA masih dalam satu proses antara BPD, antara kita dan semua nakar juga di sana untuk mensiapkan data yang pasti. Tapi kebijakan kita menambahkan itu. Sumber datanya yanlah Kominfo. Dari mana saja? Dari masyarakat, dinas kabupaten termasuk dari lintas OPD. Itu. Nah, kalau yang saya sampaikan ini juga tambahan yang 92.000 itu setelah dikembalikan balik lagi, ini memang ternyata ada yang yaitu tadi orang yang nggak ada segala macam, yang 600.000 dikembalikan lagi, ini belum selesai. Ini secara total DIY ini yang dapat 600.000 sekitar 130.000. Tambah berapa? Itu mungkin sementara yang bisa sampaikan. Ketua Komisi D DPRD DIY Kuswanto
berharap agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah nyata dalam menangani masyarakat terdampak COVID-19. Di antaranya, segera menyalurkan bantuan langsung tunai. Namun, yang sangat disayangkan dalam pendataan penerima bantuan langsung tunai, banyak yang tidak tepat sasaran. Menurut saya terkait dengan COVID-19 ini masyarakat kan betul-betul sudah banyak yang tidak bisa mendapatkan yang tidak bekerja, berarti otomatis tidak mempunyai pendapatan. Nah, terkait dengan itu, bahwa beberapa hari yang lalu kan ada bantuan dari Kementerian Sosial yang bentuknya yang sistemnya atau sepertinya bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai nilainya 600.000 per bulan, dibagikan selama 3 bulan dari April, Mei, Juni. Nah, di DIY ini dapat jatah dari Kemensos itu kalau tidak salah 150 berapa ribu dibagi 4 kabupaten 1 kota, ya kurang lebih rata-rata per kabupaten 1 kota 30, berapa. Nah, ini pelaksanaan yang kami sayangkan dari kami selaku anggota Dewan, khususnya Komisi D yang membidangi dalam bidang sosial, mendapat banyak laporan dari perangkat desa yang mana pendataan untuk menerima bansos BLT tadi itu tidak menyasar kepada sasaran yang tepat. Karena laporan yang kami terima, yang mendapat BLT 600-an ribu itu justru sudah masuk dalam data PKH, penerima bantuan dari pemerintah yang lain. Bahkan ada data yang sudah warga yang sudah meninggal masuk dalam data itu. Tentu saja itu kan akhirnya kembali ke Kasda. Nah, kenapa yang kami sayangkan, kenapa Dinas Sosial DIY tidak punya kebijakan sendiri, misalkan dialihkan namanya bagi yang belum menerima. Ini harapan kami seperti itu, sehingga betul-betul yang sudah mendapat dari pendampingan keluarga harapan ya jangan terima. Karena apa? Yang membutuhkan ini dibanding yang sudah dibantu sebelumnya dari pemerintah lebih banyak karena dampak COVID ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan di masyarakat, sehingga data itu menurut teman-teman perangkat desa sudah tidak valid lagi. Sistem seperti apa yang dilakukan dalam pendataan ini kok sampai terjadi seperti itu? Diharapkan dengan adanya rakor ini, maka dalam penanganan masyarakat terdampak COVID-19 dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kita berharap wabah COVID-19 segera berakhir dan situasi kembali normal.